Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di sore hari ini? Kita sudah masuki hari yang kelima ya di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Subangkit di meja operator, ada juga kameramen Ondi. Dapat kembali menyapa Ikhwan akhwat dimanapun saja Anda berada. Semoga kabarnya dalam keadaan sehat ya, yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya, yang selalu setia mendengarkan siaran Rasil melalui gelombang AM 720 ataupun di radio-radio daerah yang bekerja sama dengan Rasil. Ada Latansa di Sukabumi, Radio Lusiana nomor 1 di Semarang, ada juga Radio Suara Habibullah di Banyuwangi, dan di Batam ada Radio Sela. Juga Radio Bondowoso di daerah sekitar kota Bondowosonya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat pendengar-pendengar yang ada di sana. Dan di hari Kamis ini, Ikhwan Ahwat, tausiah sore hadir, kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah kita bisa siaran langsung live by Zoom. Jadi Ustadz berada di kediamannya dan kita sudah tersambung dengan aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Angga. Baik, kabarnya sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Itu Ustadz kalau backgroundnya asli belakangnya pegunungan es itu kayaknya, waduh seger ya Ustadz ya? Betul, menyegarkan. Menyegarkan ya. Tapi itu background untuk Zoom meeting. Tapi mudah-mudahan suasana hati dan juga suasana keimanan kita tetap seger nih Pak Ustadz ya, supaya dapat Oh, tausiah nih. iya itu penting itu. Iya penting ya Ustadz ya. Dan Ikhwan Betul. Ahwat, insya Allah di sore hari ini Ustadz Zain Al-Hadi akan menyampaikan satu topik pemahaman mengenai takdir. Kita akan simak baik-baik dan kami juga nanti akan mengundang Anda untuk bergabung di sesi kedua. Nanti akan ada tanya jawab, jadi Anda bisa bergabung, silakan kirimkan pertanyaan ataupun komentarnya. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk penyampaian materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul qail. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya yang disucikan dan sahabat yang baik lagi setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Ini insya Allah kita langsung saja kita akan membahas, berusaha memahami pemahaman tentang takdir. Karena itu agak apa ya, gimana? Pemahamannya agak sedikit membingungkan kalau kurang jelas. Maka dari itu dulu-dulu itu saya masih ingat itu, masih zaman dulu tahun 60-an itu. Di Jakarta ini orang kalau menyebut ceramah itu, dakwah itu disebutnya taswir. Itu dari asal kata taswir. Artis taswir surah, surah itu gambar. Artinya ustadz-ustadz kiai itu menyampaikan ajaran Allah dan Al-Quran dan As-Sunnah itu lewat memberi gambaran-gambaran supaya mudah dipahami. Allah Subhanahu wa taala juga memberi gambaran-gambaran tentang keimanan segala macam melalui kisah, cerita, melalui itu al-amsal, misal-misal, umpama. Banyak sekali di Quran. Sampai ada satu ilmu khusus, ulumul amsal, ilmu al-amsal fil Quran, mempelajari misal-misal yang ada dalam Al-Quran. Disebut ulumul Quran. Jadi bagian dari ulumul Quran itu adalah ilmu amsal, ilmu untuk memahami misal-misal, supaya gampang orang memahaminya gitu. Nah, ternyata memang pemahaman tentang takdir ini banyak pendapat. Menjadi mazhab di masalah takdir ya, bukan mazhab di fikih. Ada yang namanya Jabariyah, dia yang menyatakan secara mudah sajalah bahwa semua manusia itu gerak-geriknya ditakdirkan. Nah, jadi bagaimana orang mencuri ditakdirkan juga? Iya. Wah, kalau gitu tidak adil. Tuhan mentakdirkan dia jadi pencuri kok dihukum. Tuh, tapi dia punya dalil-dalil Al-Quran banyak.
Allah berfirman dalam Quran, Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki, Allah menyiksa siapa saja yang dikehendaki, Allah memuliakan seseorang, Allah merendahkan seseorang, Allah memberi hidayat kepada yang menghendaki. Nah, ini harus kita pahami yang seperti ini. Allah memberi hidayat kepada yang menghendaki. Artinya yang berkehendak siapa? Yang dikehendaki Allah dan dia berkehendak. Jadi kalau orang meminta hidayat, dia nggak pernah belajar, nggak pernah mau datang mendengar ceramah, nggak mau semuanya. Nunggu hidayat tanpa mencari Allah. Ya nggak dapat. Allah beri hidayat orang yang mau. Allah mau. Allah yasya. Yasya itu artinya mau. Allah mau memberi hidayah kepada yang mau dikasih hidayah. Dia berusaha. Allah mau masukkan hambanya ini semuanya ke surga. Dia bikin itu surga buat siapa? Buat manusia ini semua. Tapi tidak Allah memberikan surga kepada yang mau. Yang tidak mau dipaksa juga, tapi nggak mau juga, lari-lari. Dipaksa Nabi, datang Nabi ngajak ke surga, datang ulama ngajak ke surga, dia nggak mau. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari mulai sholat, mari kepada keberuntungan ke surga. Nggak mau dia. Dia dengar, tapi batas telinga tidak sampai ke otak. Kambing juga dengar itu azan. Dengar, dia punya telinga kok. Tapi nggak nyambung ke otak. Putus. Tapi memang kambing nggak sana, syaratnya nggak ada ke situ yang dari tauhid. Manusia ada tauhidnya, tapi tercover. Tercover itu dalam bahasa Inggris ya, tertutup artinya, cover. Nah dia tertutup. Syarat keimanannya itu yang asal dari ruh, di alam batin tertutup. Kita ini manusia, hidup di dalam dua, batin dan zohir. Allah juga batin dan zohir. Apa artinya Allah batin dan zohir? Ciptaannya zohir, nampak itu jambu, kelapa, semua ada. Tapi zat Allahnya batin, tidak terlihat. Saya, Pak Angga, ada Zen di situ, ada Pak Umar, ada Soleh. Ini manusia. Yang saya lihat badannya, raganya. Tapi saya tidak lihat itu. Zennya ada di depan saya. Tapi saya tidak lihat dianya. Dianya siapa? Ruhnya itu, jiwa itu. Yang mendengar itu jiwa. Yang melihat itu jiwa. Yang batin, ketika yang batin itu keluar, ruh, mata ada, telinga ada, tapi tidak mendengar, tidak melihat. Jadi manusia yang sebenarnya itu yang batinnya. Gerak raga ini ditentukan oleh batin, oleh ruh. Ketika ruhnya tertutup, kemanusiaan tertutup, ketuhanan yang Maha Esa-nya tertutup. Ketuhanan yang Maha Esa itu iman tertutup. Sayang dan kasihan dah hilang. Dia hidup hanya sebagai manusia, badannya sendiri. Ruhnya sudah mati. Yang batinnya itu. Makanya dia bisa sadis, bisa serakah, bisa galak, tidak punya kasih sayang, tidak punya peri kemanusiaan. Dia hanya pandai mengucap Pancasila teriak-teriak. Slogan-slogan dia, tapi dia tidak pernah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Tidak tahu peri kemanusiaan. Jadi yang manusia asli itu yang batin. Bisa nggak manusia mengenal dirinya? Dia hanya mengenal badannya, mengurus badannya, kasih makan mulutnya untuk badan. Dia mandikan tubuhnya, tapi dia tidak mandikan ruhnya. Sampai ruhnya itu busuk dan kotor. Nah, itu yang mengatur geraknya, sehingga geraknya menjadi buruk. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia buruk. Dia tidak mau pelihara. Tuhan kasih tangan, suruh pelihara. Kasih mulut, suruh pelihara, suruh bersihkan. Kita kenal dengan nama siwak. Tapi bukan disuruh pakai siwak sebenarnya. Alat untuk pembersihan mulut dan gigi. Jadi kalau tidak ada kayu siwak, ya pakai sikat gigi. Seperintahnya membersihkan mulut, apalagi mau menghadap Allah. Bukan pakai siwak. Pakai apa saja, asal bersih. Itu sunnahnya itu membersihkan mulut. Ya mau ketemu Allah, mau ketemu orang aja cuci mulut, kenapa ketemu Allah? Tidak. Cuci hidung, sunnah. Semua. Mensucikan raga untuk mensucikan yang di dalam. Yang di dalam suci, balik ke raga aja suci. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk tujuan mau ditempatkan di surga. Bagi yang mau, bagi yang mau. Semuanya mau, masjid penuh. Orang ibadah, mau. Tapi ada yang mau, tapi tidak menjalani jalur mustaqim.
Nah, sekarang apakah Tuhan mentakdirkan? Nah, ini mesti dipahami. Tuhan menyuruh, menyediakan, memberi. Manusia suruh jemput. Anda mau surga, Tuhan udah bikinin. Silahkan jalan menuju ke surga, silahkan. Anda dibimbing. Kalau udah jalan malah dituntun lagi. Kalau sudah berjalan, sudah niat mau ke surga, sudah sholat, bergantung, dituntun, dibantu oleh Allah. Kalau nggak mau, nggak. Apalagi membangkang. Nah, itu masalahnya. Tapi yang mana ditakdirkan? Allah mentakdirkan sesuai dengan keinginan kita. Yang baik, yang dia suruh, itu dibantu. Yang dia larang tentunya tidak. Karena neraka, mana mungkin Allah sengaja masukkan ke orang neraka? Tidak. Dia larang kok. Mencuri dia larang. Tidak mungkin Tuhan mentakdirkan orang mencuri. Itu salah paham Jabariyah itu. Tapi benar sebagian. Jadi nanti kita lihat. Satunya lagi misalnya Mu'tazilah. Manusia, Allah tidak ikut campur. Tergantung usahanya dia sendiri. Dia bebas. Jadi Ahlus Sunnah itu bagus di antara keduanya. Ahlus Sunnah dengan Syiah sama antara keduanya. Bagaimana masuk antara keduanya? Sewaktu itu Allah mentakdirkan, sewaktu tidak. Jadi kalau menurut paham saya itu yang dimaksud di antara keduanya itu baik Al-Maturidi dari Ja'far Shadiq dan sebagainya itu artinya Allah bebas untuk orang ini dibantu, mentakdirkan ini tidak, suka-suka Allah karena dia Tuhan. Dia tidak terikat dengan peraturan Jabariyah, tidak terikat dengan peraturan Mu'tazilah, tidak terikat dengan peraturan apapun. Dia Tuhan. Tidak ada kewajiban apapun terhadap Allah. Tidak ada larangan apapun terhadap Allah. Karena dia pencipta hukum. Hukum alam, hukum apapun, dia yang membuatnya. Dia tidak tunduk kepada hukum apapun. Dia yang buat hukum kok. Manusia terikat. Dengan apa? Waktu. Allah pencipta waktu. Dia mentakdirkan waktu. Dengan edar matahari, edarnya bulan, menentukan waktu. Dia sendiri tidak terikat dengan waktu. Waktu itu ciptaan dia. Dia sudah ada sebelum ada waktu. Sudah ada dia sebelum ada ruang. Manusia terikat dengan waktu dan ruang. Allah yang mentakdirkan itu. Ada contoh dari Sayyidina Ali. Yang mana yang takdir, yang mana yang bukan. Orang itu bertanya kepada Sayyidina Ali. Coba kamu angkat kakimu satu sebelah. Orang itu angkat kakinya sebelah. Ah, itu usaha dari kamu. Sekarang angkat dua-duanya. Angkat kaki dua-duanya. Dia bilang tidak bisa. Ah, itu takdir Tuhan. Tuhan mentakdirkan kita tidak bisa angkat kaki dua-dua. Tunduk pada hukum gravitasi. Yang bikin gravitasi itu Allah. Benda tidak punya keinginan. Nih, saya pegang pena, saya lempar ke atas. Tetap jatuh ke bawah. Tidak punya kehendak ke samping, ke kanan atau ke apa. Lagi ke atas, tidak bisa dia. Dia sudah ditakdirkan mati. Tidak punya hak pilih. Tumbuhan tidak punya hak pilih. Tidak pernah nangka berbuat semak, berbuah nangka. Tidak pernah nangka berbuat durian. Tidak pernah duku berbuat sawu. Berbuah sawu, tidak bisa. Sudah ditakdirkan begitu. Hewan ditakdirkan sepenuhnya seperti itu. Dia tidak punya hak memilih sekali dia bosan makan apa itu, rumput-rumput, kambing, pengen makan gado-gado. Tidak ada itu. Nah, yang ditakdirkan sebagian kita ini manusia ditakdirkan, sebagian kita bebas memilih. Dikasih bebas, mau memilih surga silahkan, ini jalurnya. Mau memilih neraka silahkan. Tuhan kasih pilih kita, punya hak untuk memilih. Nah, nanti ada sebagian dari perbuatan kita yang ditakdirkan, yang kita tidak punya hak pilih. Saya mau hidup di dunia 100 tahun tanpa sakit, nggak bisa. Karena sakit itu bagi orang Islam itu pensucian segala kesalahan dia. Insya Allah di sana tidak dihukum lagi. Kalau dia ridho. Dan pelajaran, pensucian pelajaran setelah sembuh itu orang biasa meningkat takwanya, meningkat segalanya. Kalau dia imannya kuat, ada dia ridho waktu dia sakit dia senang, sehingga baik sakitnya itu ringan. Kena COVID pun dia ridho, dia nerima, ya Allah, ini kenaikan pangkat, ini latihan untukku. Dalam bahasa Buddha yang dipahami, suka-suka dia. Nah sekarang tugas kita mencari suka Allah, cari muka Allah. Maka itu jangan menjilat manusia.
Menjilat pakai bahasa kasar lah, menjilat, mencari muka Allah, mencari ridho Allah. Karena dia berbuat suka-suka dia. Orang yang dosanya banyak, kalau dia cinta kepada Allah, dia nangis-nangis. Allah itu sayang kepadanya, iba melihatnya, dia bangun malam nangis-nangis. Mungkin dia berguling-guling minta ampun kepada Allah. Boleh saja, nggak beda itu. Terserah, yang penting tidak dibuat-buat. Dari hatinya. Dia mohon ampun, dia nangis, ya Allah ampuni aku dan sebagainya. Terus Allah sayang kepadanya, diampuni dosanya semua. Siapa mau protes Tuhan? Suka-suka dia. Nah kita cari suka dia, cari ridhonya, cari mukanya. Cari muka manusia dapat apa? Anda terkenal di dunia ini kayak bintang 5, bintang 10, bintang 7 dan sebagainya. Paling dibikinin patung. Dapat muka Allah, dapat ridho Allah, surga sudah siap. Segala kenikmatan ada di sana. Dan itu wajar. Allah yang bikin diri kita, yang menciptakan kita, yang membuat makanan untuk kita. Beras, gandum, semua makanan enak itu dia yang bikin. Pantas kita menjilat dia. Kalau menjilat manusia itu dikitnya syirik itu. Hampir syirik. Yang dituhankan Allah. Pejabat tinggi, bos boleh dihormati. Tapi tidak perlu menjilat, merukuk-rukuk, merendahkan diri. Rendahkan diri kepada Allah. Kepada manusia rendah hati. Ini wajib mengenal Allah. Menjadi muslim mukmin itu mula pertama, wajib pertama mengenal Allah dengan segala sifatnya. Bagaimana takdirnya? Ada dalam Al-Quran semua. Jadi kalau seperti bertentangan, di Quran ini yang pendapat di Jamil Jabariyah, Allah mengampuni siapa yang mau, disiksa siapa yang mau, dimuliakan siapa yang mau, dihinakan siapa yang mau. Tapi nanti yang paham Mu'tazilah, wa ma 'alal insani illa ma sa'a. Segala manusia tergantung perbuatannya. Loh, kayaknya bertentangan. Tidak. Ini dua-duanya dijadiin satu. Allah bisa mengampuni kapan dia mau. Caranya gimana? Orang itu meminta, menangis malam hari. Mungkin belum diampuni sampai 100 hari tetap dia menangis bangun malam. Allah nggak tega. Allah itu penyayang. Ra'uf itu apa? Melas. Mudah kasihan, mudah melas. Rahmatnya lebih menonjol daripada marahnya. Itu Tuhan kita itu. Kenapa kita nggak cari ridhonya, nggak cari mukanya? Curhat kepada Allah, kalau menuhankan Allah, itu curhatnya kepada Allah, bukan kepada dukun. Jadi pendapat-pendapat itu sebenarnya benar, tapi dari satu sudut pandang. Seperti orang melihat orang botak itu, dulu ada orang botak, di belakang rambutnya gondrong. Ketemu yang satu dari depan, temannya satu ngelihat dari belakang. Pulang ditanya, tadi sudah ketemu sama Pak Pulang. Udah, gimana menurut kamu dia? Botak. Yang satu, aku juga lihat nggak botak, gondrong dia. Berantem dia. Padahal dua-duanya benar, setengah benar. Yang satu lihat dari depan, satu lihat dari belakang. Ini yang Mu'tazilah lihat ayat ini, yang Jabariyah lihat ayat ini, yang Maturidiyah lihat ayat ini. Tapi yang mendekati itu Ahlussunnah dengan Syiah. Di antara keduanya. Nah di antara keduanya dipahami lagi bagaimana di antara kedua. Allah bisa begini, bisa begini, bisa gitu. Yang penting Allah tidak terikat dengan segala yang diucapkan manusia itu. Kita kasih contoh. Dalam Al-Quran itu, Allah tidak, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayat kepada siapapun. Ada ayat Quran, satu ayat lagi, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau bisa memberi hidayat ke jalan yang lurus. Loh, gimana maksudnya ini? Iya memang Allah memberi hidayat, Nabi Muhammad bisa memintakan hidayat, bisa. Ala siratim mustaqim. Dan bisa memberi hidayat irsyad. Manusia bisa memberi hidayat irsyad, petunjuk. Belajar seperti ini, hidayat petunjuk. Tapi hidayat goal bisa mengamalkan, bisa menjadi soleh, itu dari Allah. Itu jadi tidak bertentangan, tapi pemahamannya harus dicukupkan. Ada dua hadis seperti bertentangan. Kutinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan keluargaku. Artinya, satu lagi hadisnya Al-Quran dan sunnahku. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Artinya, kutinggalkan Al-Quran dan keluargaku. Dan Al-Quran dan sunnahku. Nah, sunnahku itu kau ambil dari keluargaku. Karena yang tahu riwayatku, ucapanku, perbuatanku, tidurku, malamku, segalanya, keluarganya di rumah.
juga sahabatnya. Tapi yang banyak tahu yang di rumah, yang dari kecil hidup bersamanya. Dua-duanya benar itu. Jadi tidak bertentangan, kita selama ini ambil sebelah-sebelah. Setengah-setengah. Ini semua dari Al-Quran digabung. Ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, dan ambil pemahaman Al-Quran, tafsirnya, dan sunnahnya baik dari keluarga Nabi, dari sahabat Nabi, selesai. Digabung. Menggabung dua pendapat yang berbeda, lebih baik daripada mengambil salah satu. Jadi tadi orang yang botak, gondrong itu, yang benar yang mana? Orang itu botak sekaligus gondrong. Udah benar. Kalau menyebut dia botak, setengah benar. Menyebut dia gondrong, setengah benar. Supaya benar semuanya, gabung. Kan begitu. Nah ini, dulu saya beri contoh itu, seorang yang hanyut di sungai, mungkin masih ingat ya, dari Rasil, banjir, dia berdoa, Allah tolong, minta tolong terus dia. Di sebelahnya dia itu, di banjir itu banyak kayu-kayu lewat, kayu gelondongan besar-besar, batang pisang lewat. Dia nunggu bantuan dari Allah, dia yakin Allah akan bantu. Tapi dia tenggelam, akhirnya meninggal, sampai ditanya malaikat, diprotes, malaikat, kata Allah, minta padaku, akan kukabulkan. Saya sudah mau tenggelam, saya teriak-teriak, minta tolong sama Allah. Tadi tolong saya tenggelam sekarang nih, mati tuh ada di hadapanmu. Kata malaikat, Allah sudah bantu kamu, sudah tolong kamu. Kamu kalau nggak lihat ada batang pisang lewat di sebelah dirimu. Itu batang pisang baru Tuhan jatuhin situ. Kayu-kayu Allah taruh situ. Sebelumnya nggak ada itu. Kenapa kau nggak pegang? Hanya megang aja kok nggak mau. Bukan nggak mau, saya nggak kepikir. Saya pikir Tuhan akan kirimin helikopter. Terus turunin tali, tambang. Saya naik mana bisa? Tanganmu basah mau pegang tali itu licin. Nah di sini di mana takdirnya? Doa dia diterima, tapi dia harus jemput. Harus mau sembuh, berobat. Ikhtiar. Ada usaha dari kita menjemput. Apa Tuhan bikin padi tumbuh terus jadi nasi goreng, jadi ketupat? Ya enggak. Udah dibikinin tinggal ngambil, bikin goreng sendiri, campur bawang, campur apa gitu. Jadi nasi apa terserah. Sayur-sayuran dibikin kan disuruh olah kita. Itu yang ditumbuhnya takdir Allah. Pisang itu takdir Allah. Siapa bisa, memang pohon pisang bisa bikin pisang? Allah punya takdir itu, semua buah-buahan yang kita makan itu. Semua yang kita telan itu dari pagi sampai malam buatan Allah. Tapi mentah, kita olah. Kalau Tuhan tidak bikin mentah, dia bisa juga busuk. Nah nanti di surga siap saji. Metik juga enggak di surga itu, datang langsung. Tidak buah-buahan tanpa kulit. Karena di sana tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada corona, tidak ada korela, tidak segala macam enggak ada. Namanya surga, suci. Jadi iman pada takdir Allah, baik dan buruk. Artinya yang Allah takdirkan, yang buruknya untuk kebaikan kita. Ini ada corona, kuatkan mental, senyum, tahan. Enggak ada orang abadi di dunia. Dipanjangkan umur, sembuh, alhamdulillah. Allah tarik ke akhirat, bersyukur, berikhlas, ujian sudah selesai. Kalau kita ridho, lulus. Ujian juga ini. Kalau nggak ada, bukan ujian, mau ngapain Tuhan biarkan corona ini? Dibiarkan banyak. Dibunuh sama Tuhan sebentar juga habis itu. Itu ujian. Satu, kedua, agar kita tuh tidak lupa dairi, tidak lupa daratan, tidak lupa lautan. Berpoya-poya merasa hidup senang. Nah, sudah di tempat tidur baru sadar. Udah kena corona baru sadar. Mudah-mudahan kalau nggak sadar juga udah kena corona kebangetan. Sadar ini dunia sementara. Uangku banyak, di bank banyak, di 7 bank. Sekarang udah sakit bareng kayak gitu mau apa? Buat apa itu Bang? Kesana itu Allah beri nasihat buat kita ini. Dan pensucian kalau kita ridho, suci dosa kita diampuni. Insya Allah tidak dihukum lagi di akhirat. Begitu. Itu memang sebenarnya begitu. Asal ridho, pasrah. Tuhan bikin kita untuk mati di sini. Semua kita udah dihukum mati. SK-nya sudah keluar dari Allah.
Surat keputusan kita untuk mati sudah diketok. Itu ayatnya itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Hanya dirahasiakan kapannya, jam berapa, di mana, dirahasiakan. Tapi sudah dihukum mati semua kita. Tidak pernah sejak dunia dibikin sampai sekarang ini ada orang nggak mati. Nggak ada itu. Badan kita sudah mati pelan-pelan. Di atas 40 sudah mati pelan-pelan. Mata sudah rabun. Rambut sudah memutih. Tulang sudah rapuh. Itu semua orang yang bikin. Tapi bukan artinya Allah itu kejam. Justru dia sayang. Ada corona ini memang Tuhan tahu dibiarkan. Sebagai itu penasihatan untuk kita. Agar kita tidak mencintai dunia. Cinta surga, cinta Allah. Cinta surga artinya cinta yang punya surga. Sehingga orientasi berpikir kita itu ke akhirat. Kalau sudah orientasi berpikir ke akhirat, memandang masa depan di akhirat, hati senang. Dua apa? Menjaga diri, takut sama Allah. Merasa terus dilihat Allah, dibayang-bayangi oleh malaikat. Mustaqim. Untung, kalau nggak ada yang begini, kita lupa sendiri semua. Nggak mau mati. Cinta dunia. Senang mau di sini terus. Ini supaya sadar kalau sudah ada corona gini masih tidak sujud juga kepada Allah, tidak sadar juga keterlaluan. Sudah mati hatinya itu. Kemanusiaannya sudah rusak. Ini Tuhan yang punya, Tuhan yang bikin dunia ini, masa dia tinggalin begitu aja. Dia uruslah. Makanya dia Rob. Karena dia Rob, dia pencipta kita, dia yang memberi makan minum kita tuhankan dia. Kalau dia tidak bikin kita, untuk apa kita tuhankan? Lebih aneh lagi, Tuhannya dia bikin sendiri, dia sembah. Itu kan aneh, lebih aneh lagi. Kalau kita menyembah yang bikin kita, yang membuat makanan, itu normal, rasional. Baiklah, kita lanjut lagi. Jadi kita ini, Allah itu ada zuhir, ada batin. Zuhir ciptaannya semua. Batin zatnya. Kita juga ada zuhir, ada batin. Yang batin ini di kita ini, nama saya Zen. Ini raga saya ini zen-zenan, bukan zen beneran. Yang zen asli yang juga batin itu. Ini tubuh, raga. Raga. Hanya untuk di dunia. Sekali lagi, hanya untuk di dunia. Sebelum di dunia kita sudah ada, sudah hidup. Lahir ke dunia itu artinya lahir itu zohir, kelihatan. Sebelum di dunia kita sudah ada di alam arwah. Tercipta kita bersama kakek moyang kita bersama Adam itu bareng. Cuma munculnya ke bumi, dilempar ke bumi itu tidak bareng, tidak sama-sama. Maka itu ada tanggal lahir. Arti lahir itu dari bahasa Arab artinya zohir. Artinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tapi yang kelihatan bungkusannya. Badan ini bungkusan. Kalau bungkusannya rusak, isinya keluar. Yang batin keluar. Kalau yang batin sudah keluar, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Nah, kalau orang hidup, dengar azan, dengar ceramah, tidak paham, tidak sadar, ya itu sama, mati hatinya. Beri kemanusiaan. Saraf imannya. Jadi ingat kita ini ada zuhir, ada batin. Yang asli diri kita itu yang batin. Yang diajak makan ke restoran, raga. Yang dibawa ke tempat kebersihan, raga. Nah batinnya makan apa? Rohani makannya ajaran Allah. Ingat Allah, belajar mengenal Allah, mendengar ceramah tentang kebesaran Allah, mengenal Allah sampai mencintai Allah. Itu makan ruh. Makanan diri kita. Maka itu dikatakan kalau orang sudah ingat Allah, tentram, tenang hatinya, damai jiwanya. Ingat Allah dia. Di neraka pun, misal dia ada di api pun, dia ingat Allah Tuhannya, dia senyum. Tidak terasa kecil. Itu makanya bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika ingat Allah, mengenal Allah, tenang hati itu, tentram. Itu makanan ruh. Mendengar dakwah dari ustadz-ustadz itu banyak di televisi, di mana-mana, di radio. Dengarkan. Adem. Zikrullah. Ngajak ingat Allah. Ajak mengenal Allah. Ajak menyembah Allah. Mengajak ridho pada Allah. Pulang kepada Allah disayang. Yang disayang Allah yang apa? Manusia muslim yang disayangnya mana? Yang mazhab A, mazhab B, mazhab C tidak ada urusan dengan mazhab.
Mazhab itu ajaran kok. Mazhab itu manusia. Yang buat manusia. Ulama siapapun manusia. Tidak mendapat wahyu. Walaupun 99% bisa satu benar atau tidak sempurna. Yang wahyu Al-Quran. Al-Hadis, sunnah Nabi. Pendapat ulama ikuti. Kalau bertentangan dengan Quran, buang. Enggak dipakai. Yang satunya itu, yang lain kita pakai. Jangan dibalik. Fikih dijadikan Quran. Ajaran mazhab tentang tauhid dijadikan Al-Quran. Harga mati. Mauan mati kalau dirubah. Nggak bisa begitu. Belajar tauhid dari Quran. Mau belajar takdir Allah dari Quran. Semua ada di Quran. Imam mazhab juga ngambil dari Quran. Hanya ada satu ngambil ayat ini, yang satu ngambil ayat ini. Tentu berbeda. Kalau semua ayat ini kita aduk jadi satu, itu sempurna. Tuhan Jabariyah seperti Jabariyah maksa ada. Tapi beragama dia tidak paksa. Yang dipaksa kita mengikuti hukum alam. Hukum alam itu hukum Allah. Harus tidur. Bisa nggak manusia nggak tidur? 100 tahun nggak mau tidur? Nggak bisa. Terikat dengan waktu. Harus tidur. Makan aja punya jam. Jam biologi. Biological clock itu. Kita biasa makan siang jam 1. Jam 1 dia berbunyi. Nunggu dia. Kita nggak kasih makan. Dia bekerja tetap. Karena dia bekerja tetap, bikin lecet. Di mah itu. Di lambung. Itu jam biologi. Jam tidur. Bisa tidur jam sekian. Udah ngantuk. Ayam aja pulang. Ayam pulang maghrib. Di kampung itu kan ayam nggak dipiara di itu. Tidur di pohon. Itu terus panggil itu. Ibu-ibu panggil ayamnya itu. Nggak usah dipanggil. Dia tahu kalau udah sore dia pulang sendiri. Dia punya jam juga. Tapi bukan jam tangan. Jam biologi. Burung punya jam. Punya kompas. Terbang melalui beberapa puluh negara. Berapa ribu kilometer. Nggak pakai kompas burung. Bisa kembali. Ikan dari laut tengah ke laut merah. Dari laut sana ke laut sana. Pergi balik lagi ke lubangnya. Nggak pakai kompas juga. Nah, itu semua takdir Allah. Itulah takdir Allah. Jadi Allah mentakdirkan, tapi takdir Allah itu bukan harga mati. Kalaupun Allah mentakdirkan orang itu begini, pada jelek lah gitu ya. Pada satu saat dia taubat, dia selesai, dia dirubah lagi. Itu malam Lailatul Qadar itu ada perubahan-perubahan itu. Allah tidak terikat dengan takdir dia sendiri. Saya kasih contoh dari api. Jadi di situ kalau sudah ditakdirkan, ya nggak perlu berdoa. Kalau paham Jabariyah, semuanya sudah ditakdirkan, tidak perlu berdoa. Kalau juga paham Mu'tazilah, manusia diberi kebebasan, Allah nggak ikut campur, nggak perlu berdoa. Kenapa harus berdoa? Berdoa minta merubah takdir bisa. Minta ditukar takdir. Tapi apakah kita ngerti Allah takdirkan kadang nampaknya pahit padahal itu manis? Saya ada ngobrol sama satu orang. Ustaz, saya udah nggak kuat, Ustaz, problem banyak kali. Susah sudah, saya nggak tahan. Tolong Ustaz, berdoa Ustaz. Ayo, kita doa. Tak dirubah. Tapi ini hidup ujian. Jadi problem mesti ada terus. Ujian ada terus. Hanya bisa diganti. Ya udah Ustaz, saya minta ganti aja. Ekonomi cukup. Cukup Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita minta ganti Maulana terus Tuhan ganti miskin? Mau? Oh enggak deh Ustaz. Jadi begini aja nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Mending ini Ustaz daripada miskin. Nah udah pulang sana. Ridho sama hukum Allah. Iya. Kan kita nggak tahu. Saya juga kan nggak tahu. Saya bilang kira-kira. Seandainya kita mohon sama Allah sendiri, tetap ujian diganti ujian lain. Nah di situ harus yakin kita ini diciptakan, kita manusia di bawah hukum Allah, di bawah kasih sayang Allah, di bawah naungan Allah. Allah yang kita butuhkan. Harus ingat itu. Jadi syirik itu bukan di kuburan, bukan di mana-mana. Syirik itu adanya tuh di istana paling banyak. Istana di bos-bos itu di mana orang menjilat-jilat, bertakwa kepada bosnya, memuji bosnya, menjilat bosnya, mencari ridho bosnya, tidak mencari ridho Allah, itu syirik. Semua hampir tolong paham semua. Di kerajaan banyak itu. Cuma bukan di ziarah kubur, nggak ada orang menjilat mayat di kubur. Cari muka mayat. Mari kita sadar. Islam mengajarkan kita harga diri. Kita hamba Allah. Mahal diri kita ini. Lebih mahal dari kekayaan dunia dan isinya. Manusia. Disayang Allah.
Jangan jual diri nggak karuan seperti itu. Kalau menuhankan Allah, curhat kepada Allah. Cari muka Allah, cari ridho Allah, minta ampunannya, minta ridhonya. Senang dunia akhirat. Jangan lupa. Tolong sampaikan kepada yang lain. Syirik itu bukan di kuburan. Di otak kita ini. Siapa yang kita tuhankan? Siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita cari mukanya? Cari wajah Allah lillahi ta'ala, wajhatu wajhiya lillah. Nah itu. Jadi, takdir Allah, itu hukum Allah. Yang sudah harga mati pun bisa enggak. Ya, lampu lempar ke atas, segala bisa dirubah sama Allah. Itu namanya mukjizat. Bagi orang soleh bisa namanya keramat. Semua jadi bisa. Tapi kalau kita dalam kepepet, Allah akan berikan. Yang enggak masuk akal pun dikasih. Nabi Zakaria itu, udah tua, udah nenek, ibu udah mandul, udah segala macam dah. Dapat anak, minta sama Allah. Dia pun heran ketika Allah kabulkan. Nah Allah mintanya. Jadi kalau ada orang bakar tangannya pakai api, mulutnya masukin api, disembur-sembur, itu kan bohong, sulap itu. Itu mulutnya dia minum minyak tanah. Nggak di mulutnya doang tapi bibirnya. Tangannya dikasih minyak tanah, kasih api. Yang menyala tuh minyak tanah. Nanti belum sampai ke kulit dia udah stop, udah dipadamkan. Bukan begitu. Segalanya itu Allah. Dialah Tuhan. Dia pencipta. Pencipta bumi, pencipta alam, pencipta semuanya. Makanan, minum, buah, semua. Dia yang hidupkan kita. Kita ini miliknya. Dia sayang banget, sayang sekali luar biasa. Sayangnya Allah ini kepada semua manusia. Lihat. Yang sujud, yang sholat dikasih makan. Yang kafir, yang membenci ajaran Allah dikasih makan. Dihidupkan. Karena hambanya dia masih sayang. Dia kasihan. Di dunia, tapi di akhirat lain lagi. Dia hanya mengasihi, menyayangi yang menuhankan dia. Di dunia enggak. Semua dikasih makan. Semua masih tumbuh buah-buahan, masih tumbuh makanan. Bukan dari pabrik itu makanan. Dari bumi. Dari tanah semua keluar. Bahan bangunan dari tanah. Bahan pesawat, bahan semua dari tanah. Bikinan Allah 100%. Silahkan manusia gunakan. Aku itu. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Aku ini dari Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah berilah kami hidayah. Ajari kami untuk lebih mengenal. Ajari kami mengakui kebaikan-Mu. Ya Allah. Jadi yang zohir dan yang batin itu tetap di apapun ada ya. Zohir batin itu dimanapun ada. Tidak bisa tidak ada. Diri kita pun zohir dan batin. Coba merenung sebentar. Kalau mau lihat yang batin. Coba kita praktekkan. Cuma yang lagi nyetir, merem, kita buka mata. Nanti di rumah saja. Supaya tidak mengganggu bawa mobilnya. Yang di luar bisa merenung. Coba diam sejenak. Pikir. Periksa batinnya ada nggak? Ruh, perasaan, pikiran. Coba. Apa isi pikirannya sekarang? Apa isi pikiran? Apa isi perasaan? Pernahkah ingin mensucikan pikiran? Mensucikan perasaan? Yang batin ini yang kembali kepada Allah. Badannya dibuang. Yang COVID juga dibuang, dikubur. Semuanya. Bangkai sudah. Yang kita sayangi sini, kita obatin, kita mandiin, kita bersih sabun, kita bersihin. Itu semua carut bangkai. Akan jadi bangkai. Diri kita keluar dari situ nggak dipakai lagi. Hanya betul dipakai di dunia. Nah yang kembali kepada Allah, ruh. Nah ruhnya ini bagaimana mengenal Allah atau tidak? Isinya apa? Ruh itu pikiran itu perasaan isinya apa? Kalau isinya kasih sayang, isinya selalu ingat Allah, sering menghadap Allah, bangun malam di siang malam hari berjumpa dengan Allah, pulang disayang, ruhnya bangun malam, sholat selain itu sholat fardu yang paling disenangi Allah diperintahnya dalam Al-Quran, tahajud di malam hari. Ada orang karena dikatakan surat duha itu banyak bikin rezeki, sholat duha semua. Itu dalilnya sendiri masih khilafiyah. Yang udah pasti, ambil yang pasti, dahulukan yang pasti, baru yang ragu-ragu. Yang udah pasti itu perintahnya dalam Al-Quran itu sholat malam itu dekat banget dengan Allah, disayang kali. Itu nama sunnah mu'akkadah, Nabi tidak pernah tinggalkan itu. Kenapa jarang yang melakukan itu?
Yang sayang Allah itu orang yang punya jiwa bersih, hatinya penuh kasih sayang, tidak galak, tidak diktator. Jangan gertak-gertak hamba Allah. Hamba Allah ini mahal. Apalagi hambanya menyembah Allah, apalagi dia bangun malam. Jangan disakiti hatinya. Allah menyayangi mereka itu. Berkat bayi-bayi yang masih menyusu. Berkat orang-orang tua yang tahajud di malam hari, entah ada berapa juta di negeri ini yang seperti itu. Allah masih tangguhkan bencana-bencana yang besar. Karena doa mereka di malam hari. Mereka berdoa tidak aku, kami ya Allah, selamatkan kami. Semua doanya selamatkan kami. Sadarlah. Yang berlebih-lebihan itu hartanya banyak. Berikan kepada yang serba kurang. Tanpa dia minta. Banyak orang yang kurang itu tidak meminta. Tidak meminta, tapi dia sangat membutuhkan. Dia punya harga diri. Jadi kita sendiri yang cari. Periksa di mana ada orang yang kekurangan. Berikan. Tanpa dilihat manusia. Mereka punya harga diri. Banyak kali zaman corona ini banyak yang berhenti. Banyak yang tidak berdagang lagi. Banyak yang tidak kerja lagi. Tolong yang berlebih-lebihan itu. Anda tidak akan bawa harta itu ke kuburan. Tinggalkan yang ahli waris juga bakal jadi bencana. Keluarkan itu. Hak-hak orang miskin itu. Kalau sudah pun masih kurang, bagikan lagi. Cari, bawa sendiri, cari di mana orang yang butuh. Kalau mau disayang Allah. Dan Allah yang akan balas budi Anda. Allah yang akan balas karena menyayangi hambanya. Itu kalau ingin ke surga itu, ingin selamat dunia akhirat, lakukanlah itu. Karena apa itu? Kita cari ridho Allah, kasih sayang Allah. Siapa yang meninggal itu, yang disayang banget sama Allah itu siapa? Yang bermazhab apa? Tidak ada urusan dengan mazhab. Apapun mazhab Anda, jika hati bersih, baik sama orang, bersikap adil, insya Allah. Itu yang disebut, yang disayang Allah itu orang yang berjiwa mutmainnah. Itu di Quran. Wafatnya itu disambut oleh Allah. Ya, sebelum sampai kepada Allah itu, baru sampai di alam barzah, itu sudah berbaris makhluk-makhluk malakut. Dan orang-orang Islam yang sudah wafat itu mendengar nama Anda di siaran-siaran di sana. Lebih dari televisi di sana. Berita-berita dari dunia. Semua mereka tahu, diberitakan di sana. Dikenal, malaikat sudah umumkan itu Fulan bin Fulan disayang Allah. Kalian lihat itu. Anda terkenal di sana. Mereka nunggu. Begitu Anda datang, mereka sambut di sana. Kedatangan Anda itu. Di alam barzah. Dan Allah sayang. Apa sayang Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang mutmainnah. Kembalilah sini kepada Allah Tuhan. Allah ridha padamu. Engkau pun ridha pada Allah. Kau diwafatkan karena Allah rindu kepada. Dan engkau juga pun merindukan Allah. Siapa jiwa mutmainnah itu? Itu ada dalam doa. Allah minna as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku mohon diberikan jiwa mutmainnah. Yang bagaimana? Ada 3 itu. Tu'minu biliqa'i. Yang selalu beriman kepada Allah. Selalu ingat Allah dalam hatinya. Ruhnya itu ingat Allah. Pikirannya selalu terpikir tentang kebesaran Allah. Tentang keagungan Allah. Apapun buah-buahan, apapun yang dia lihat, dia ingat Allah yang menciptakan. Pikirannya itu merenung, memikir tentang kebesaran Allah. Ketika dia nikmati buah-buahan itu, ya Allah, aku nggak sanggup buat makanan ini. Buah ini, nikmat rasanya ya Allah. Dari air yang tawar kau ciptakan menjadi seperti ini. Bentuknya indah. Aku yakin nanti di surga ini lebih indah lagi daripada ini. Itu bukan bengong, merenung kebesaran Allah. Watardo biqada'ik. Ridho apapun yang Allah takdirkan, berapapun yang Allah berikan. Yang ketiga, dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan itu yang ada. Dinikmatinya, dia bersyukur. Nah itu jiwa mutmainnah. Tu'minu biliqa'i wa tarda biqada'i wa taqna'u bi'ata'ik. Saya pernah waktu haji itu lihat jamaah plus itu di hotel bintang 5 ya. Makannya tuh mewah sekali. Tapi setiap kali makan mereka tuh merengut, komplain. Ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Makannya sambil cemberut.
Saya turun itu dari hotel, jalan kampung, saya lihat ada restoran rakyat biasa, rumah makan. Saya lihat ada orang Afgan. Mereka dari negerinya jalan kaki itu sampai ke situ 3 bulan sampai ke Mekah. Bawa uang sedikit. Jadi dia beli roti yang lebar itu satu orang satu, beli surbahnya, bubur saupnya, satu mangkok bertiga celup. Dia makan tapi mukanya ceria sambil senyum ketawa mereka bertiga. Makanannya sederhana banget dibanding sama yang 2 bintang 5 itu. Gak ada jauh di sana, ada ayam guling, apa segala macam ada, itu kambing goreng semua ada. Merengut semua. Nah berarti yang merengut apanya? Ruhnya, pikirannya, orang ruhnya, jiwanya, batinnya itu. Yang ini ridho, gerah dia bisa makan itu dia senang. Dia menikmati. Jadi yang menikmati tubuh apa ruh? Ruh. Pelihara ruh. Jagalah ruh. Mandikan ruh itu. Sabunin ruh itu. Kasih vitamin ruh itu. Itu vitaminnya ini, pelajaran tauhid. Kasih vitamin. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ridho semua ya. Ridho pada Allah. Nggak lama lagi kita kembali kepada Allah. Tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita jumpa di sana. Ya, di sana. Jumpa. Orang tua kita yang sudah meninggal juga pada rindu menunggu kita, kedatangan kita. Rindu mereka. Dia lihat anaknya, keluarganya semua itu beriman kepada Allah. Mereka senang. Setiap kita berbuat baik, setiap kita melakukan amal-amal kebaikan, baik membantu orang maupun soleh, atau ibadah, atau apapun, mereka dapat. Itu yang disebut waladun soleh yad'ulah. Artinya apa? Gerak-gerik perbuatan anak yang soleh itu menjadi doa buat orang tuanya. Menjadi doa. Di lain berdoa lain lagi. Amal anaknya menjadi doa untuk orang tuanya. Dapat pi, karena dia yang mendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangan. Allah sudah banyak mengulurkan tangannya untuk kita. Memberi apa yang kita butuhkan. Kini kita berserah diri pada Allah. Mohon diberi jiwa mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami mohon diberikan, dibantu untuk mencapai jiwa yang mutmainnah. Tu'minu bi liqa'ik. Jiwa yang selalu rindu dan rela mau berjumpa denganmu melalui kematian. Jiwa yang selalu ridho pada hukum. Tarda bi qada'ik, ridho dengan qada' dan takdirmu. Wa taqna'u bi ata'ik. Jiwa yang selalu bersyukur, berterima kasih berapapun apapun yang kau berikan. Ya Allah, berilah kami jiwa mutmainnah, bimbinglah kami jalan yang kau ridhai. Bantulah kami mendidik anak-anak kami agar menjadi muslim yang soleh, muslimah yang soleh. Di zaman seperti ini, ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami dan negeri kami ini. Berilah kami semua hidayah dengan rahmat dan kasih-Mu, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan jeda dan kami mengundang Anda untuk bergabung. Silahkan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya di nomor WhatsApp Rasil di 081119999720. Dan Ihwan akhwat, kami akan segera kembali, tetap Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ihwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang masih menyimak siaran kami ataupun Anda yang baru bergabung,
Anda sedang menyimak siaran langsung acara Tausiah Sore bersama guru kita Ustadz Zain Al-Hadi. Di sesi pertama tadi sudah menjelaskan mengenai pemahaman takdir. Di sesi kedua ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah banyak ini yang masuk ya. Dan juga banyak atensi juga yang masuk dari pendengar, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas atensinya. Sebagian besar ini atensi melalui WhatsApp ini menyampaikan terima kasih Ustadz tausiahnya, menyimak selalu dari berbagai daerah, dan juga doa kesehatan selalu untuk Kang Angga dan juga Ustadz Zain Al-Hadi. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Semoga kita semua dan juga seluruh narasumber hasil ini dan kru-krunya selalu sehat ya. Ada Bunda Fajar ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nasihat tentang orang tenggelam yang ada batang pisang lewat di depannya. Tapi dia tidak sadar kalau itu perantara atau bantuan dari Allah SWT. Tidak bosan mendengar Pak Ustadz karena nasihatnya begitu berharga. Mohon nasihat Ustadz agar hal-hal seperti ini, terlebih dalam keadaan sekarang Pak Ustadz masa Covid dan pandemi, itu bisa membuat kita selalu sadar bahwa pertolongan Allah itu ada dan sangat dekat. Agar kita bisa melihatnya Pak Ustadz, lalu mengerti keadaan sekeliling kita, itu pencerahannya mohon Pak Ustadz bagaimana supaya keimanan dan ketakwaan kita juga kepada Allah selalu meningkat. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas Allah berjanji dia tidak pernah menolak permohonan hambanya. Hanya di sini kita harus tahu Allah memberikan bukan apa yang kita minta. Diberikan apa yang baik buat kita. Dengan corona ini banyak orang yang lupa segala-galanya menjadi sadar. Insya Allah banyak yang taubat. Kedua, orang baik yang kena COVID ini itu pensucian. Pensucian satu. Kalau dia sudah suci ditambah lagi penguatan diri setelah sembuh dari corona ini mentalnya akan lebih kuat. Seperti tentara habis dilatih, digembleng. Benar ini, semuanya menjadi tidak mungkin Tuhan itu melakukan yang tidak berguna untuk kita. Harus kita yakin. Memang COVID-nya bukan bikinan Allah, bukan. Itu memang evolusi dari suatu kejadian-kejadian seperti ini. Kayu busuk pun bisa mengeluarkan binatang ya, atau kuman atau bakteri. Daging busuk pun bisa keluar bakteri. Itu di alam di hutan itu orang-orang pedalaman itu menyimpan racun tuh dari hati ayam, disimpan sampai busuk itu jadi ada semacam kayak corona gitu kecil ya, nggak kelihatan. Itu kalau ada dikasih hati di sini, ada itu di orang-orang di pedalaman itu. Mereka punya itu. Nah, corona ini terjadi seperti itu. Allah tuh tahu. Ya, nanti yang dibantu kesembuhannya dari Allah dengan sarana-sarana obat sebabnya. Tetapi ada hikmah. Karena di dunia bukan tempat surga. Dunia lah. Bukan neraka, bukan surga. Di antara keduanya. Kita mau ditempatkan di surga. Itu nggak ada kuman lagi. Nah di sini karena orang sekarang banyak lupa daratan, lupa diri, godaan terlalu berat. Dengan adanya corona ini, insya Allah banyak yang sadar. Yang tidak sholat, insya Allah setelah ini menjadi sholat. Yang jahat, insya Allah jadi baik. Ya. Yang baik bertambah baik, yang baik lagi mentalnya tambah kuat. Karena mungkin yang akan datang ini akan terjadi macam-macam kejadian. Menurut kita, sudah di akhir zaman itu, kita semua ujian. Ujian, jangan sampai mengeluh, sampai sedih, dengan macam. Ini ada kebaikan, harus yakin. Insya Allah bagi muslimin itu dengan kesakitan ini, dosanya diampuni. Ya, pikiran dan perasaannya disucikan. Bagi yang non-muslim, insya Allah mendapat hidayah, bisa mengenal Allah. Begitu. Yang ganas-ganas, insya Allah menjadi baik, berperi kemanusiaan. Yang tidak mengenal Tuhan, insya Allah mengenal Tuhan dan sujud kepadanya. Nah, ini semua mengandung kebaikan. Karena kita biarpun nggak ada corona, mati juga. Mesti, kalau mati memang sudah dihukum mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya kita tinggal tunggu saja. Nah, sekarang yang mesti kita bawa apa? Ke akhirat. Kalau amal nggak usah dibawa. Begitu kita beramal langsung sampai di sana. Bawa batin kita, ruh. Batinnya, bukan badannya. Supaya kembali itu dalam keadaan suci. Ingat Allah terus. Tadi di doa itu cinta Allah. Ridho apapun takdir Allah. Bersyukur berapapun yang diberikan Allah rezeki. Udah beres masuk surga, nggak pakai hisap lagi, nggak pakai diinterogasi lagi.
Itu yang biar hisab itu. Bukan jangan andelin mazhab itu boleh bagus, boleh kita pakai, tapi bukan itu. Yang bikin selamat hati yang bersih. Orang Islam yang jahat, terlalu banyak jahatnya juga berat hukumannya di sana. Terutama kejahatan kezaliman kepada manusia. Itu yang harus kita hati-hati. Ini manusia semua, biarpun dia penyapu jalan atau siapapun, itu hamba Allah, jangan dihina itu. Hormati dia. Bukan keluar dari pabrik dia itu. Bikinan Allah. Allah marah kalau kita hina atau ganggu dia. Harus ingat itu. Kita dengan dia sama-sama manusia. Apalagi dia yang mengumpulin sampah-sampah itu, mulia dia. Kalau tukang sampah ini mogok sebulan, mati kita. Banyak itu apa? Kuman-kuman bakteri bisa penuh, bau semua. Maukah itu bapak-bapak yang kaya-kaya itu ngangkut sampah sendiri? Berpikirlah, jangan menghina orang-orang. Semua manusia ini mulia, disayangi, dihormati. Jadi itu namanya iman pada Allah, melihara Allah. Itu saja, ini batin ini bawa ke akhirat dalam keadaan bersih. Penuh kasih, ada hati sayang. Wah, itulah sudah. Insya Allah sudah baik. Muslimin saya yakin ini sudah baik, tinggal tambah sedikit lagi. Sudah baik itu banyak asrama yatim pada cukup. Semua kan dari muslimin itu ya. Masjid-masjid, surau-surau segala banyak. Saya lihat banyak muslimin banyak membantu, saling membantu. Kalau sudah baik, tinggal ditingkatkan. Nah sekarang yang harus ditingkatkan apa yang kurang di negeri kita ini? Muslimin kita semua ini mengenal Allah yang kurang. Mengenal Allah kurang. Ini yang harus disebarkan. Mengenal takdir. Mengenal Allah, mengenal sifatnya. Ini yang kurang. Ngambang. Terlalu banyak ribut soal fikih. Fikih itu imam ini berbeda, tapi semua itu dimaaf. Itu fikih. Tuhan terima takwanya. Tuhan terima hatinya yang ikhlas kepada Allah. Itu. Jangan terlalu sibuk soal itu. Nah, yang harus dipikirkan apa? Pengenalan kepada Allah. Di kitab itu Az-Zubat, di Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullah biistiqamah. Itu di halaman pertama itu. Awal pertama paling wajib bagi manusia itu adalah mengenal Allah seyakin-yakin. Mengenal bagaimana takdirnya, bagaimana sifatnya itu, memahami. Itu ajari anak-anak itu untuk mengenal Allah sampai cinta pada Allah. Nah, saya sudah ulang, saya berkali-kali malu ini, tapi apa boleh buat. Nah, kau dulu di alam ruh, mau ke dunia, kamu dibikinkan body di badan ibu, di perut ibu. Di situ kamu 9 bulan 10 hari itu bukan ibu yang kasih makan, Tuhanmu. Lewat badan ibu, lewat plasenta, masuk ke pusarmu. Oksigen masuk lewat situ. Kotoran keluar juga dari situ. Itu Allah Maha Kuasa, Maha Bisa Allah. Dan kamu disayang, belum doa, belum sholat di perut ibumu, sudah dijamin maka. Kau lahir ke dunia nangis, mau ikut ujian. Nangis kamu. Hah? Belum punya gigi, tak bisa makan nasi. Allah taruh susu di dada ibu. Untukmu, nah. Tuhanmu sayang padamu. Nanti sudah besar harus makan nasi, makan apa. Allah tumbuhkan gigi untuk mengunyah makanan itu. Campur sama ludah. Ludahnya itu antiseptik. Yang bisa membunuh kuman. Dan bisa melumat makanan supaya halus. Allah sayang padamu. Semua disediakan untuk hidupmu di dunia. Asal kau nanti sudah besar. Menyembahnya, menuhankannya. Kamu mau ditempatkan di surga tanpa sakit, tanpa susah. Semua senang di surga. Tanpa kerja, tanpa ibadah. Senang-senang saja. Asal kamu di sini bisa nurut kepada Allah. Bisa diuji kamu mau nggak mengakui Allah. Atau yang disampaikan pada anak-anak seperti itu. Tidak hanya menghafal sifat Allah. Allah Razikun, Allah Basirun. Iya Allah Razikun. Buktikan Allah Razikun. Seperti tadi di perut ibumu kau diantar makan. Kalau lahir sediakan susu. Tuh Allah Razik. Jamin rezekimu. Seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu, Allah beri hidayah. Kita tidak punya pilihan lain, hanya Allah. Tidak ada yang kita bisa harapkan, kasihnya dan sebagainya, hanya Allah. Semua kita berserah diri kepada Allah. Itu besok membaca. Mari kita membaca bersama 10 kali supaya nempel di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kutuhankan. Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kuharapkan.
rekam di hati, keteram di pikiran, di perasaan. Jadi waktu salat baca itu ngerti artinya. Hanya Engkau yang kutuhankan. Hanya Engkau yang kuharapkan. Iyyaka na'budu. Mari bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya, sering-sering baca itu. Di zaman seperti sekarang ini, kuatkan iman. Itulah. Pegang, hanya Engkau yang kutuhankan, hanya Engkau yang kuharapkan. Karena setan mengganggu betul itu. Untuk mengobatinya, itu baca terus. Lagi duduk di mobil di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sholat sunnah, baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya boleh berapa kali saja. Nanti sudah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, dan seterusnya. Allah doa, amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat wajib jangan ya, enggak boleh dirubah. Salat sunnah boleh, baca kulhunya 10 kali boleh. Salat tasbih, tambah subhanallah, tambah apa semua boleh. Amin juga tambahan itu. Di Al-Fatihah enggak ada amin. Jadi enggak apa-apa kan berarti. Nah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang dan tempelkan ke dada, pakai perasaan, pakai pikiran. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat Allah, insyaallah sembahyangnya, salatnya juga bisa khusyuk. Insyaallah. Mungkin ada lagi silakan. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada Ibu Dewi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya mencari muka Allah? Maksudnya di sini cari perhatian Allah. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, mencari perhatian Allah, mencari kasih sayangnya. Kasih sayangnya tuh, pengen nggak? Pengen dikasih sayang siapa? Pilih deh, mau dikasih sayang siapa? Manusia di dunia? Mau disayangi? Presiden, mau gubernur, mau konglomerat. Dapat apa? Kalau kasih sayang Allah gimana? Yang bikin presiden, raja yang sebenarnya itu Allah, raja selama-lamanya. Dia raja beneran. Kalau yang lain itu raja-rajaan dipilih sebentar, bisa dikup lagi, bisa jatuh lagi. Allah yang raja, dia yang bikin ini semua. Dia raja, nanti dia jadi kerajaan Allah di akhirat. Insya Allah kalau Anda cari mukanya, cari ridhonya, cari kasih sayangnya. Kalau sedih sayang Allah, luar biasa. Hidup selama-lamanya. Di dunia pun sudah berasa kita disayang. Enak ngambang. Problem-problem ada tapi nggak begitu menyakitkan. Senang, hati itu senang terus. Walaupun sedang kejepit bisa senyum. Tidak sempit di lubang jarum. Tidak merasa lapang di pintu gerbang. Paham nggak itu? Sedang kaya, sedang dia tenang aja seperti biasa. Sedang pedih dan sedih, susah, dia tabah. Saya dia tetap senyum, ingat Allah. Sebentar lagi kembali kepada Allah. Tinggal di kerajaan Allah, dekat dengannya. Itu, seperti itulah. Membantu itu banyak-banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diperbanyak, jadikan wirid. Wirid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan memahami maknanya di hati ini aja udah tenang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, terima kasih aku bisa mengenalmu, bisa mengucapkan ini di hadapanmu. Dan aku tidak asal mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dari pikiran dan perasaanku, ruhku. Aku terpisah kini dari tubuhku. Ketika mengucap itu seperti terpisah, enggak ingat. Dengan ruh, dengan pikiran perasaan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar dulu dari badan dengan perasaan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dekat dengan Allah. Insyaallah. Baik. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada Bapak Ridwan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, tausiahnya di sore hari ini sangat bermanfaat. Mohon Pak Ustadz nasihatnya dan juga tanggapannya. Mendapat info dari beberapa hari terakhir ini, Muhammadiyah melalui ketua umumnya menganjurkan agar umat muslim di Idul Adha kali ini menahan dulu kurbannya dan dananya digunakan untuk membantu sesama yang terkena musibah COVID. Selain korban kesehatan, juga banyak yang terkena dampak ekonominya, sulit untuk makan. Bagaimana Pak Ustadz? Jika dananya kita keluarkan untuk membantu yang terkena musibah COVID, apakah pahalanya senilai dengan jumlah harga kurban ketika memang sudah diniatkan hartanya untuk beribadah kurban? Mohon nasihat dan tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Alhamdulillah. Boleh. Itu hampir sama. Jadi begini, arti korban itu ya pengorbanan. Yang kita korbankan itu bukan kambing atau sapi, bukan. Perasaan kita, ego kita korbankan. Berapapun orang punya uang, dia merasa kurang, tapi dia berani sisihkan untuk beli sapi, untuk beli kambing, untuk kepentingan saudaranya dibagi, berupa daging kan. Itu pengorbanan juga. Boleh sama. Benar itu Muhammadiyah. Keadaan darurat sekarang. Itu soal pahala bisa aja lebih. Pahala itu tidak dihitung keluarin uang atau keluarin sapi, dihitung dari keikhlasan, ketulusan. Niat di hati, benar kita harus kasih sayang. Kan mereka gak cukup hanya makan daging, mereka juga perlu beras. Biarin saudara kita yang lain korban kambing, sapi dan sebagainya, kita korban beras, korban juga. Tapi yang kita korbankan bukan beras, bukan kambing, bukan sapi. Egois kita, keserakahan kita, keratusan kita. Tidak punya peri kemanusiaan, itu kita bunuh. Kita lawan, keluarga. Luar biasa itu. Lihat Nabi Ibrahim, suruh korbankan Ismail. Ya kan? Dikorbankan nggak Ismailnya? Nggak jadi, ganti kambing. Artinya apa? Nabi Ibrahim sudah mengorbankan egonya. Anak sematawa yang satu. Yang disayangi, harus disembelih oleh dia sendiri. Bisa nggak dia ngangkat parang? Si anak masang leher, direbahkan lehernya. Iya, silahkan ya. Ini pada Tuhan silahkan. Ibunya ngeliatin. Bisa nggak ini tiga-tiganya melakukan itu? Nggak kuat. Kita gemetar, mungkin parangnya jatuh. Kitanya pingsan. Kalau kita harus begitu. Tapi Nabi Ibrahim tahu, Nabi Ibrahim dia kerjain. Maka udah Tuhan tidak suruh bunuh anak, diganti kambing. Tapi Nabi Ibrahim udah korban, mengorbankan egonya. Istrinya juga sudah korbankan perasaan. Nabi Ismail mengorbankan perasaannya demi Allah, karena Allah. Itu sudah cinta kepada Allah. Udah cari muka Allah. Itu cari muka Allah juga. Kita juga korban gitu. Yang kita korbankan ego kita. Tidak pikir, tidak pelit, tidak tega, punya rasa tega. Hilang semua itu. Ada rasa kasihan. Allah akan ganti lagi. Di sini, di surga lagi. Pahalanya bagus, dua-duanya berpahala besar. Tapi nama lebih besar nanti keikhlasan itu. Silakan Bapak, Ibu, memang boleh. Bantulah yang banyak ini, yang tidak kebagian rumah sakit, yang isoman di rumah. Dicari-cari itu. Sebenarnya perbuatan baik seperti itu mengejar bola ya, mengejar bola. Itu orang lari-lari ngejar bola kan? Iya. Udah dapat ditendang ya, kejar lagi, tendang lagi. Kayaknya sekarang dia orang bukan main bola ya, bola mainin orang. Iya. Berantem segala macam. Olahraga boleh, tapi ini sudah berlebihan. Tapi nggak apa-apa, halal. Tapi tadi Muhammadiyah boleh, dan itu bagus, pemikiran yang baik. Ya, ada yang daging, ada yang berikan beras, dibagi lain-lain untuk obatnya, itu segala macam. Berlomba-lomba lah. Ya, dicari di mana rumah-rumah yang sedang isoma itu diantarkan. Kalau Muhammadiyah enak punya cabang-cabang dia punya cabang di ranting-ranting di kampung yang ada, tinggal disalurkan lewat anggotanya. NU juga harap begitu. Fastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan. Itu insya Allah ini semua ormas-ormas Islam itu baik-baik semua, insya Allah bersatu. Jangan ributkan soal Puru'iyah lagi, sudah nggak zaman lah. Ridho Allah ada di persatuan. Lidi-lidi itu berserakan, tidak punya ikatan. Lidi saja mau nyapu sampah, patah. Kalau diikat jadi sapu, bisa nggak nyapu? Bisa bersihkan? Bisa. Kita ini lidi-lidi berserakan, tidak punya imam yang bisa mengikat. Bukan nggak punya, imamnya kebanyakan. Jadi ada 10 lidi doang, 10 lidi diikat, 10 lidi diikat. Nggak kuat untuk membuang sampah, sampahnya banyak lagi. Paham maksudnya? Diikat jadi sapu yang besar. Bisa membasmi munkar dan sebagainya. Jadi buanglah segala masalah khilafiyah. Berebut berbuat baik, itu pemikiran yang baik. Mudah-mudahan Muhammadiyah, NU tambah kuat, tambah bersih hati, kita bersatu semua. Tapi ridho Allah insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada Ibu Emma Jufri di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zain Al-Hadi. Mengenai pemahaman takdir di kehidupan saat ini, yang ingin saya tanyakan, kenapa selama corona ini
Banyak orang yang sepertinya jadi malas hidup Pak Ustadz, seperti putus asa, disebabkan berbagai hal seperti pekerjaan dan lain-lain. Apakah itu karena imannya tidak kuat atau karena dampak dari kondisi yang darurat sekarang ini yang menjadikan seperti itu? Mohon Ya, nasihatnya Pak Ustadz. insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang keadaan seperti ini, kita ini semua ramai-ramai ini berbantu, saling membantu materi, saling membantu doa, saling memberi pengertian, tawasul bil haq, tawasul bis sabr ini. Sampaikan ini ajaran-ajaran yang kita dapat dari ustadz-ustadz dari mana-mana. Sampaikan, sabar. Ini di dunia sementara. Kamu senang, akan berlalu senangnya. Kamu jadi presiden, akan berlalu jadi pejabatannya. Kamu jadi jenderal, akan berlalu jenderal, jadi ustadz, akan berlalu semua. Yang abadi di surga. Jadi sakit-sakit di sini, sabar. Ingat Anda akan pindah ke surga tanpa penyakit. Ingat ke situ, setengah sembuh sudah. Ingat aja ke situ udah setengah sembuh. Ada iman, ada harapan di sana. Di sini tidak punya harapan kita. Di dunia tidak punya masa depan. Kalaupun panjang umur, bolak-balik ke bengkel. Gawat darurat lagi, masuk gawat darurat lagi. Ngurusi tangan, besok ngurusi kaki, ngurusi perut, terus seperti itu. Ini dunia, bukan tempat tinggal. Tempat ujian. Sabar dong ikut ujian. Masa mau ke surga tidak mau ikut ujian? Tidak bisa. Tempat susah di neraka. Tempat senang di surga. Sabar ke sana. Neraka lebih sakit. Ini nggak ada artinya kalau apa ini. Kecil. Takut ke neraka. Jangan takut yang di sini. Ya kalau kita berjaga diri jangan sampai kena. Kalau ada bahaya, ada sakit, ya terima ridho. Nasihat dari Allah itu. Tadi sudah saya sampaikan. Pesucian. Kenaikan pangkat di sisi Allah. Kalau ridho, mana ada pangkat tanpa ujian? Bisa nggak militer itu dapat pangkat tanpa latihan? Dilepas di hutan, nggak dikasih makanan, suruh cari sendiri. Binatang dimakan itu. Nyebrang sungai, nyebrang apa entah. Lompat dari itu kapal. Kita lompat dari tempat tidur aja, bangun malam itu tahajud setengah meter. Bukan dapat wing, dapat ridho Allah. Begitu latihan-latihan untuk pangkat di akhirat nanti. Pangkat di sana berpangkat-pangkat tidak sama. Itu keadilan Allah. Dia bikin kita untuk disenangkan. Kata ini banyak, ya Allah ini manusia udah kebangetan ini. Hancurkan saja. Ya Allah tidak. Aku tidak ciptakan manusia ini kecuali untuk kusayangi. Bagi yang mau disayang. Ridho lah, kasih tahu yang jangan putus asa, datangin. Bawain buah terus sabar. Tawasul bis sabar, tawasul bil haq. Insyaallah. Baik, selanjutnya Pak Ustadz ini ada pertanyaan terakhir ya dari Bapak Ujang di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zen yang dirahmati Allah, bolehkah dalam doa-doa dan juga gerakan sholat ditambah doa supaya diangkat juga wabah corona dari dunia ini? Contohnya ketika sujud ataupun ketika kunut. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya jawab dulu. Ini boleh. Itu kunut itu. Kunut itu tidak hanya subuh. Riwayatnya Nabi pernah kunut, terutama ketika ada bala begini, bencana ini. Jadi bisa kunut itu setiap sholat. Kunut nazilah ya Ustadz ya? Di rakaat kedua. Kalau sholatnya 4 di rakaat kedua. Nah, dua-duanya boleh. Ada yang bilang sebelum ruku, ada pendapat sesudah ruku. Dua-duanya boleh. Nggak apa-apa. Allah itu penyayang tuh. Minta sama Allah. Di kunut itu minta. Tapi bahasa Arab. Kalau di pakai bahasa Indonesia atau di waktu sujud dalam hati. Dalam sunat boleh, dalam hati. Waktu sujud. Nanti di luar itu bisa juga. Ya. Nah, itu sudah benar itu sudah pas ya. Boleh semua. Saya tambah sedikit. Ridho itu begini. Ada satu orang. Dia sakit, kena COVID. Itu begitu baru sembuh sedikit COVID-nya, sakit lagi itu. Prostat. Belum sembuh sepatnya, sakit lagi. Batu. Di kandungan prostatnya nyangkut batu. Karena ada prostat, ada batu di situ. Belum sampai itu, selesai lagi sakit lambung. Sudah itu demam panas. Karena dia ridho, dia jalan aja kayak biasa. Berapa itu? 4 penyakit yang berat. Berbarengan.
Jadi kekuatan mental itu membantu kesembuhan. Kalau cengeng itu tambah sakit. Ngeluh biasa, sedih boleh, itu normal, manusiawi ya. Kita ini manusia kok. Cuma dalam hati itu, kalau dari waktu itu ngeluh, dan malam sadar. Sadar, ini sebentar lagi nggak lama. Ujian itu nggak ada yang lama. Akan berlalu. Senang aja juga nggak lama, akan berlalu. Bisa bertahankan senang. Dulu ada seorang pejabat tinggi jenderal ya. Itu kalau ada pesta selalu menyanyi kemesraan ini jangan berlalu. Sekarang dia udah meninggal udah lama, berlalu. Sekarang dia di mana? Ya di alam barzah. Kita nggak tahu. Tapi berlalu. Kesenangan dia, kemesraan itu berlalu. Yang tidak berlalu nanti di surga. Mesra ya mesra terus. Senang-senang terus. Itu udah pasti maunya Allah begitu. Tuhan yang bikin. Dia kasih tahu kita tentang ciptaan itu begini-begini. Dia kasih tahu cara hidup begini-begini. Nanti di surga begini-begitu. Ada semua. Baca Quran. Pahami Al-Quran. Dalam zaman seperti ini, Al-Quran pegang teguh. Dan sunnah Nabi. Jangan tinggalkan Al-Quran. Semua belajar Al-Quran. Belajari satu ayat aja. Satu ayat dulu deh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pahami mananya. Hanya Engkau yang kutuhankan. Hanya Engkau yang kuharapkan. Udah. Hafal itu ayat satu. Udah hebat itu. Nanti ada ayat lagi. Kita lagi. Apalagi di surat Yasin tuh. Surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Kami ciptakan manusia dan kami wafatkan. Setelah kami wafatkan, kami hidupkan lagi di akhirat. Untuk apa? Ketika dia hidup di dunia, kami rekam audio dan video. Direkam geraknya itu. Semua gerak-geriknya direkam. Suaranya direkam. CCTV-nya mana? Ini semua kulit menggantung CCTV. Itu rekam Quran satu juz bisa di kepingan kecil segini. Itu bikinan Allah, manusia menemukan. Semua mata kita merekam ke otak salah. Dari rekaman kita itu terbang. Ke WA, SMS dari Belanda, dari Jepang ke sini masuk nggak? Masuk, pakai kabel nggak? Ciptaan Allah, manusia menemukan. Nah, SMS ini yang ada di kepala kita, segala macam pikiran, perasaan baik buruk terbang ke sana. Fi kitabim mubin. Fi kitab sijin. Ya Allah, catatan semua ada di sana. Tidak bisa tidak. Manusia nggak bikin, menemukan itu. Allah yang bikin. Makanya ada badan, direkam. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan kami rekam semua apa yang dilakukan. Wa asaruhum, bukan perbuatan saja yang direkam, efek dari perbuatan. Efek. Anda membantu nih orang sakit, COVID, dia miskin, bawain bubur, bawain beras, bawain apa saja, direkam sama Allah itu. Allah akan bayar, akan ganti berlipat-lipat. Karena membantu hamba yang sedang menderita. Percaya, itu asar namanya. Apalagi asar. Saya punya teman, kita mau bikin masjid di satu desa. Saya 1 meter 10.000 dulu ini tahun berapa 86 kalau. Itu teman saya orang lama punya rezeki lah sedikit. Dia kasih 20.000 2 meter. Ketika dia sakit saya sampaikan, Anda punya masjid, kamu punya masjid. Oh mana bisa, saya nggak pernah punya masjid ya. Kamu beli 2 meter dulu buat masjid, itu masjidnya sudah berdiri tegak, ada orang sholat. Berapa orang sholat di tengah kamu yang 2 meter itu, kamu dapati. Sampai kamu meninggal itu jadi amal jariah. Itu asal di surat Yasin. Wa naktubu, kami rekam, kami simpan apa yang dilakukan dan efek dari perbuatan dia. Yang mengizinkan judi, mengizinkan maksiat, mungkin dia tanda tangan 1 menit. Tapi dosanya bukan itu saja. Dosanya selama judi itu berjalan, dia dapat dosa jariah. Itu. Karena dia meninggalkan bekas. Tinggal pilih mau meninggalkan bekas yang baik atau bekas yang buruk. Bekas yang paling berharga di dunia ini apa? Meninggalkan anak yang soleh. Kesolehan anak aja sudah jadi doa. Nah itu naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semua perbuatan manusia, suara manusia terperinci di rekaman Allah yang nyata, yang benar, jelas. Nah, kita jadi semua tercatat, telanjang kita semua ketahuan, semua terekam. Pegang aja itu di surat Yasin itu ayat 18 sampai 38. Hafalin aja lah. Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa asaruh wa kullu syai'in ahsaynahu fi. Tidak ada bulan terjemah di atas. Apalin. Iya karena budu wa iya kan. Iya, karena Insya Allah. selain. Jadi untuk dakwah juga bukan ustadz saja. Anda punya satu ayat, ya karena budu wa iya kan nasta'in, sampaikan. Sampaikan. Kepada yang mereka sedang sakit, bawain macam-macam, kasih kabar gembira. Jangan cerita sedih-sedih. Ceritakan surga sudah nunggu, rumah untukmu sudah ada di sana. Emang iya. Kalau dia sabar, ridho terhadap penyakit ini, dapat dia. Dosanya diampuni. Pangkatnya naik, asal ridho. Insya Allah. Ya. Terima kasih Ikhwan Ahwat atas pertanyaan dan juga komentarnya dan atensinya di sore hari ini. Kita sudah di penghujung acara, Pak Ustadz. Iya. Dari semua bahasan sebagai penutup apa Pak Ustadz singkat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pasrah pada Allah, sudah ikhtiar, mencari nafkah silahkan, berusaha apapun silahkan, didik anak silahkan, berobat silahkan. Setelah itu, wa ufawwidu amri ilallah, kuserahkan diriku, semua keluarga, asuransikan kepada Allah. Terus itu asuransikan kepada Allah. Mengeluh sedikit boleh, tapi asuransikan kepada Allah. Sebentar di sini, sabar. Yang sedang pangkat, yang sedang berkuasa, yang sedang kaya, sabar. Jangan dengan harta itu lupa jabatan, lupa diri, lupa segala. Sabar. Sabar dari lapang itu. Tidak merasa macam-macam. Sabar dari kesempitan. Sabar sebentar, hanya sebentar. Kalau di neraka selamanya, di dunia enggak. Dan sakit andar kita ridho, itu menjadi ibadah. Penghapus dosa. Kenaikan pangkat. Sadar, ini bagus. Ada baiknya banyak nikmat dari Allah. Nikmat, enggak semua yang jelek itu buruk. Selalu saya kasih contoh macet. Jakarta dulu tahun berapa itu masih tidak macet itu. Setiap hari banyak orang mati kecelakaan lalu lintas. Sekarang macet jarang, enggak ada. Enggak ada orang kena tabrak mati, enggak ada. Sekarang ditabrak corona ya. Tidak. Jadi artinya enggak semua yang jelek itu jelek. Banyak mengandung kebaikan. Kita hanya mesti sabar dan tabah. Pasti segala apa yang Allah setujui apa yang terjadi itu atas ada kebaikannya yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Tapi ini kena rahasia maka disebut iman. Setiap iman itu nggak kelihatan, nggak ketahuan. Kalau kita merenung lama-lama baru bisa tahu. Sekarang ridho saja, pasti ada kebaikan. Tidak mungkin Allah itu memutuskan sesuatu yang tidak baik. Ridho dengan penyakit untuk penghapus dosa, naik pangkat, pensucian hati. Insya Allah. Penyakit insya Allah akan hilang. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semua. Amin. Allah beri kesembuhan. Dan Allah habiskanlah corona di negeri kita ini. Kita janji pada Allah. Allah insya Allah habiskan semua yang nakal-nakal bertobat. Yang tidak sholat bersolat ya. Yang tidak kenal Quran belajar baca Quran dan memahami maknanya. Seperti itu. Yang batu suka ganggu orang, berhentilah mengganggu orang. Buatlah kebaikan. Sayangi hamba Allah. Jauhilah segala apa-apa yang Allah tidak suka. Bawalah negeri ini ke arah yang baik. Jangan ada kezaliman. Jangan ada gertak-gertak. Tidak baik. Ini semua hamba Allah ini jangan digertak. Pimpinlah rakyat ini dengan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan, keselamatan. Allah singkirkan penyakit-penyakit dari negeri ini. Insya Allah amin. Amin. Saya tambahkan sedikit. Itu corona juga. Iblis itu dendam kepada manusia. Dia tidak bisa bikin apa, tidak bisa bunuh dia tidak ada materi ya, tapi dia bisa nunggangi corona itu sedikit tapi kemampuannya sedikit, dorong seperti itu, nggak jelas banget tahunya saya sedikit ada dia ikut main juga sedikit ya. Jadi apalagi mau ustadz dia benci, namanya juga iblis. Kalau dibenci sama iblis itu berarti baik. Kalau disenangi sama iblis berarti teman. Mesti paham itu. Min kali min plus jahat dikatakan oleh yang jahat, berarti kan baik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga semua negeri ini, penduduk kita negeri ini, semuanya lah mendapat hidayah, anak-anak kita dibimbing ke jalan yang lurus. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT tausiah sore di kesempatan kali ini bersama Ustadz Zainal Al-Hadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Dari studio kami undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.